warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian baik-baik saja ya. Saat ini kita masih tetap belajar di rumah. Jadi ingat, selalu jaga kebersihan. Oke, hari ini kita belajar matematika masih dengan tema yang sama, yaitu tentang bilangan bulat. Kalau minggu lalu kita belajar tentang pengoperasian bilangan. Nah, sekarang Bunda Bila mau tanya, ayo ada berapa pengoperasian bilangan? Ada 4. Apa aja? Betul, pertama penjumlahan. Yang kedua pengurangan. Yang ketiga perkalian. Yang keempat pembagian. Oke, hebat. Berarti kalau kalian sudah hafal, sudah tahu operasi bilangan itu ada 4, berarti Bu Nabila yakin kalian sudah bisa, hebat. Nah, hari ini kalian bisa buka buku paketnya halaman 30. Kita berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Kalau kemarin operasi hitungnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sekarang sifat-sifatnya. Oke, kita langsung saja ya. Sifat-sifat operasi hitung. Operasi hitung bilangan bulat. Oke, nah kalau kemarin operasi hitung bilangan bulat ada 4, sekarang sifat-sifatnya ada 3. Oke, apa aja, ada yang tahu? Tidak? Oke, sekarang perhatikan ke sini. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat itu ada 3 macamnya. Yang pertama itu namanya komutatif. Komutatif itu adalah sifat pertukaran. Nah, komutatif itu sama dengan sifat pertukaran. Yang kedua yaitu sifat asosiatif. Asosiatif. Nah, asosiatif ini adalah sifat pengelompokan. Yang ketiga namanya sifat distributif. Distributif. Nah, distributif ini penyebaran. Oke. Nah, pada video kali ini, pembelajaran kali ini yang Bu Nabila bahas tidak langsung ketiganya, tapi hanya 2, yaitu sifat komutatif dan sifat asosiatif. Berarti yang kita bahas pertama adalah sifat komutatif. Komutatif atau pertukaran. Nah, untuk pertukaran ini, untuk sifat komutatif ini pertukaran. Nah, pertukaran itu artinya ditukar. Ditukar itu di apa? Dibolak-balik. Oke. Nah, dia komutatif ini berlaku untuk 2 operasi bilangan, yaitu untuk penjumlahan dan perkalian. Jadi, sifat komutatif hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian, tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian. Oke. Ini adalah bentuk atau sifat dari komutatif dalam penjumlahan. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ini tadi yang namanya sifat pertukaran. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sama dengan perkalian. Perkalian juga sama. A
dikali B berarti akan sama dengan, betul, B dikali A sama dengan B dikali A. Di mana A dan B ini adalah bilangan bulat. Oke. Bu, bagaimana maksudnya? Saya belum paham, Bu. Oke, kita masuk ke contoh. Kita contoh ya. Contoh yang pertama, yang penjumlahan. Misalkan Bu Nabila punya negatif 15 ditambah 10. Berarti kalau sifat komutatifnya adalah kebalikan atau pertukaran dari negatif 15 ditambah positif 10. Berarti jadinya positif 10 ditambah negatif 15. Buku di sini pakai dalam kurung? Ya, karena di sini ada tanda operasi bilangan dan tanda negatif punyanya 15. Kalau kamu tidak kasih dalam kurung di sini, nanti tandanya ada 2. Nah, makanya untuk memisahkannya kita kasih dalam kurung. Coba kita hitung apakah nilainya sama, negatif 15 ditambah 10 dan 10 ditambah negatif 15. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang operasi bilangan bulat. Negatif 15 ke kanan atau ke kiri? Ke kiri, betul. Ke kiri 15, positif 10 ditambah positif 10 ke kanan. Nah, berarti kalau dia posisinya ke kanan dan ke kiri, berarti dikurangi. Benar, berarti 15 dikurangi 10 adalah 5. Yang lebih besar yang mana? Positifnya atau negatifnya? Betul, negatifnya. Berarti 5-nya adalah negatif atau posisinya ke kiri. Nah, sekarang yang ini 10-nya ke kanan ditambah negatif 15. Berarti 15-nya ke kiri. Jadi ke kanan 10, balik lagi ke kiri 15. Karena dia ke kanan dan ke kiri, berarti ini kita kurangi. 15 dikurangi 10, 5. Masih sama, yang lebih besar adalah yang ke kiri atau yang negatif. Nah, ternyata di sifat komutatif negatif 15 ditambah 10 dan 10 ditambah negatif 15 hasilnya sama-sama negatif 5. Bu, bagaimana kalau dia kanan kirinya tidak sama? Berarti itu tidak berlaku untuk komutatif. Ya, yang kedua. Oke, yang kedua. Perkalian 5 dikali negatif 20. Berarti sama dengan penjumlahan tadi. Kita balik, jadinya negatif 20 dikali dengan 5. Nah, untuk perkalian 5 kali 20 100. Betul, 100. Positif dikali negatif, negatif 100 sama dengan 20 kali 5 100. Negatif kali 5 negatif kali positif negatif. Ternyata sama. Satu lagi, Bu Nabila kasih contohnya satu lagi untuk komutatif. Lihat nomor 3. Oke. Negatif 20 ditambah negatif 7. Nah, berarti sifat komutatifnya adalah negatif 7 ditambah negatif 2. Kita lihat. Negatif 20 ke kanan atau ke kiri? Ke kiri. Berarti ke kiri 20 ditambah ke kiri 7. Berarti negatif 20 positif sama negatif ketemu berubah jadinya nih, ini bertemu. Kalau kamu bingung, bertemu positif dengan negatif berbeda berarti jadi negatif 7. Ini pula sama, ini ketemu ini positif ketemu negatif 2. Berarti ke kiri 20 ke kiri 7. Oh, berarti kalau dia ke kiri lalu ke kiri lagi
ditambahkan 20 tambah 7, 27. Oh, ternyata dia ke kiri geraknya, berarti ini negatif. Oke, ini lagi. Pertama dia langkahnya ke kiri 7, lalu dia melangkah lagi ke kiri 20. Berarti dia ditambahkan karena sama-sama ke kiri. 7 tambah 20 adalah 27, karena langkahnya ke kiri berarti ininya negatif. Kalau langkahnya ke kanan berarti dia positif. Oke? Bukan itu sama-sama ke kiri, Bu. Kok ditambahkan? Iya kan langkahnya sama ke kiri. Kalau dia langkahnya ke kiri lalu ke kanan, itu cara operasinya nanti kamu kurangi. Oke? Paham ya? Oke. Kita lanjut yang kedua, sifat yang kedua. Yang B, sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini adalah sifat pengelompokan. Nah, sifat asosiatif hampir sama dengan sifat komutatif. Dia berlakunya juga dua operasi bilangannya, penjumlahan dan perkalian. Oke, bagaimana bentuknya dalam pengelompokannya? Nah, kalau tadi di komutatif hanya ada A dengan B, kalau di asosiatif ditambahkan dengan C. Oke, Bu, pengelompokannya di mana? Oke, kita lihat ya. Jadi pengelompokan yang pertama kita kelompokin dulu. A ditambah B, kita kelompokin dengan cara memberi tanda kurung, baru ditambahkan dengan C. Dia akan sama dengan A ditambah pengelompokan B ditambah C. Ini untuk penjumlahan. Oke, ini untuk penjumlahan. Yang kedua masih sama seperti ini, cuma bedanya operasi bilangannya adalah perkalian. A dikali B dikelompokkan lalu dikali dengan C akan sama dengan A dikali pengelompokan B dikali dengan C. Nih. Oke, kita masuk ke contoh soal. Oh iya, kalian harus ingat bahwa A, B, dan C-nya ini masih dalam bentuk bilangan bulat. Oke? Dan letaknya tidak boleh berpindah. Ya. Jadi nggak boleh ditukar A-nya misalkan jadi di tengah. Ya. Jadi kamu harus letaknya A, B, C. A, B, C. Oke, kita masuk ke contoh. Kita masuk ke contoh. Yang pertama, penjumlahan 10 ditambah 7 dikelompokkan ditambah 12. Berarti akan sama dengan 10 kita keluarin ditambah pengelompokan berapa? 7 ditambah 2. Coba kita hitung bersama, apakah kanan dan kiri hasilnya sama? 10 ditambah 7 17 ditambah 12 sama dengan 10 ditambah 7 tambah 12 19. Oke, 17 tambah 12 29 sama dengan 10 tambah 19 29. Oh, ternyata terbukti bahwa ini kanan kirinya sama. Yang kedua, masih pengelompokan penjumlahan. Oke, yang kedua. Negatif 5 ditambah negatif 10 ditambah 15 sama dengan A-nya berapa berarti? Negatif 5. Ini A-nya. B-nya negatif 10, C-nya 15. Berarti kita keluarin negatif 5 ditambah
buka kurung, mengelompokkan negatif 10 ditambah 15. Oke. Kita kurangi, negatif 5 ditambah negatif 10, ke kiri 5, lalu ke kiri lagi 10, berarti jadinya ke kiri 15 atau negatif 15 ditambah 15. Yang kanan negatif 5 ditambah negatif 10 ke kiri ditambah positif 15 ke kanan. Berarti kita kurangi 15 dikurangi 10. 5. Positif atau negatif? Positif, karena positifnya lebih besar. Sekarang kita kurangi, negatif 15 ditambah 15, ke kiri 15 ke kanan 15, berarti habis, Bu. Betul, 0 jawabannya. Negatif 5 ditambah 5 juga 0. Terbukti kan? Oke, yang ketiga. Sini ya. Yang perkalian. Oke. Negatif 40 dikali negatif 2 dikali 5. Berarti jadinya A-nya 40, B-nya negatif 2, C-nya 5. Berarti jadinya negatif 40 dikali, buka kurung, negatif 2 dikali 5. Negatif 40 dikali negatif 2. 40 kali 2 80. Negatif kali negatif positif dikali 5. Negatif 40 dikali 2 kali 5 10. Negatif kali positif negatif. 80 kali 5, kalau ada 0 kita simpan 0-nya, kalikan 8 kali 5 40, berarti jadinya 400 positif. 40 kali 10, tadi kalau ada 0, 0-nya kita simpan, karena ini 0-nya 1, ini 1, berarti 0-nya 2. 4 kali 1 4. Negatif kali negatif positif, berarti jawabannya sama, 400 positif. Nah, dari contoh yang telah diberikan untuk komutatif dan asosiatif, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh japri ke Bu Nabila langsung, bisa lewat WhatsApp, Instagram, Facebook, dan yang lainnya. Oke, nah untuk memudahkan kamu dalam belajar, silakan ditulis apa yang telah Bu Nabila terangkan. Jadi kamu memudahkan belajarnya, hanya tinggal mengulang. Kalau lupa, oh gimana ya sifat komutatif dan asosiatif? Oh iya, aku kan udah nyatet di buku. Oh tinggal aku lihat gimana caranya, udah diterangin sama Bu Nabila. Jadi kamu tidak perlu untuk buka-buka terus video pembelajarannya Bu Nabila. Oke? Oke. Nah, kurang lebihnya hari ini pembelajaran kita sampai sini dulu untuk komutatif dan asosiatif. Nanti yang sifat distributifnya kapan Bu Nabila? Minggu selanjutnya. Oke? Dari Bu Nabila sekian, kurang lebihnya Bu Nabila mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.